bimbingan kelompok itu adalah seperti yang kita lakukan sekarang, terdiri dari 2 sampai 10 orang. Jadi topik kita hari ini anak-anak itu tentang kejujuran. Nah, teknik atau metode yang kita gunakan yaitu psikodrama. Oke, ada 3 asas yang kita harus terapkan dalam bimbingan kita pada saat ini. Yang pertama itu asas keterbukaan, artinya kalian terbuka menyampaikan pendapat yang ada di pikiran kalian. Yang kedua yaitu asas kenormatifan, artinya kalian saling menghormati. Ketika ada teman kalian yang berbicara, jangan langsung memotong pembicaraan teman kalian. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, artinya sukarela, tidak ada paksaan. Oke, nanti naskah dramanya ibu kirimkan ke grup dan kalian akan pelajari. Baik Bu. Di ruangan kelas bel pun berbunyi. Siswa berhamburan keluar kelas kecuali Andi, Budi, Cici, dan Dedi yang masih sibuk membereskan buku. Andi, Budi, Cici, Dedi, ada yang ingin kalian bicarakan? Bu, sebenarnya tidak ada apa-apa Bu, kami hanya Bu, Dedi mengambil pensil saya kemarin. tidak benar Bu, saya tidak mengambilnya. Aku melihatnya Bu, Dedi memang mengambil pensil Cici. Jadi apakah benar kamu mengambil pensil Cici? Jujur itu penting, Dedi. Jika kamu jujur sekarang, mungkin kamu akan mendapatkan kesempatan kedua. Maaf Bu, saya salah. Tidak apa-apa, Dedi. Yang penting kamu sudah berani jujur. Kejujuran itu seperti cermin. Nah, jika kita jujur, hati kita akan tenang. Ingat, kejujuran adalah kunci dari kebahagiaan. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang telah berperan pada saat ini. Oke, dari peran yang kalian mainkan tadi, kira-kira bagaimana perasaan kalian saat bermain drama? Dari Jennifer. Kalau saya Bu, saya memerankan peran baik, kalau saya Bu, saya memerankan peran Andi, di mana Andi itu jujur tapi ragu-ragu dan gugup dalam mengucap. Terima kasih kepada anak-anak yang telah memainkan pada saat ini. Kira-kira dari peran yang kalian mainkan tadi, bagaimana perasaan kalian? Dari Jennifer. Perasaan saya Bu, senang tapi agak kurang senang juga Bu, karena peran Andi di sini memang jujur tapi masih ragu-ragu dan agak gugup dalam menyampaikan kebenaran. Oke, dari Fani. Dari iklannya saya mainkan itu Budi, sahabat Andi yang sering kali berbohong. Nah, yang saya dapatkan dari peran ini bahwa ketika kita berbohong itu kebohongan kita akan terlihat lambat atau cepat. Apa yang kita katakan itu ketika kita berbohong itu akan terungkap. Jadi berbohong itu tidak baik. Oke, dari Matilda. Kemudian saya sebagai Dedi, siswa nakal yang suka mencuri. Oke, dari Mawar. Saya senang berperan sebagai Cici Bu, karena di sini Cici siswi pintar, tegas dan jujur. Bicara. Kalau saya bukan tadi dengan saya menerangkan ibu guru dari bagian ibu guru itu, dia ada mengingatkan bahwa kejujuran itu adalah cermin.
Ya, kesan yang bisa mengambil di sini sama seperti Mawar tadi, tidak boleh mencuri dan kalaupun mengambil barang orang lain harus jujur untuk mengembalikannya. Oke, dari Tani. Kesan yang saya dapatkan dari teman dalam hal ini yaitu kejujuran sangat penting dalam kehidupan kita dan jangan kita mengambil barang orang lain yang bukan milik kita. Oke, dari Jennifer. Baik, pesan yang saya dapatkan dari teman tadi, kita harus berani berkata jujur. Nah, jadi anak-anak sangat penting bagi kita untuk memiliki sikap yang jujur. Oke, itulah bimbingan kita pada saat ini. Terima kasih. Bimbingan kelompok. Adakah yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan oleh beberapa orang sama seperti kita. Satu orang itu akan berperan sebagai pemimpinnya. Nah, di sini itu pemimpinnya itu adalah ibu. Kemudian anak-anak semuanya adalah anggota kelompoknya. Di sini kita akan belajar mengenai cara mengelola stres dengan teknik psikodrama. Ada yang pernah main drama? Ya, maaf kata main drama ya. Jadi kita akan bermain drama sesuai dengan topik, yaitu cara mengelola stres. Nah, sebelum kita masuk ke dalam drama, ibu akan menyampaikan 3 asas. Dalam bimbingan kita ini ada 3 asas atau 3 aturan yang harus kita terapkan supaya bimbingan kita ini berjalan dengan lancar. Asas yang pertama yaitu asas keterbukaan. Nah, jadi anak-anak nanti kalau kita itu main drama, ada yang sesi-sesi tanya jawab atau menyampaikan pendapat, anak-anak itu harus dengan terbuka menyampaikan pendapatnya, tidak ada yang boleh disembunyi-sembunyikan atau malu-malu. Kemudian yang kedua yaitu asas kehormatifan. Kehormatifan itu berarti misalnya kalau Mawar bicara, Jennifer tidak boleh potong. Mawar harus selesai bicara dulu baru Jennifer potong. Kemudian asas yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu berarti anak-anak semua itu datang bimbingan di sini tidak dipaksa, datang dengan sendirinya. Atau adakah yang ibu paksa untuk datang di sini? Tidak. Oke, apakah sudah paham? Paham, Bu. Oke, karena anak-anak semuanya sudah paham, ibu akan bagikan ke grup naskah beserta dengan peran yang akan dimainkan. Di situ ibu sudah taruh keterangan kalian akan berperan sebagai apa. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mempelajari dan menghafal naskah serta perannya masing-masing. Oke, boleh dibuka HP-nya, silahkan dipelajari. Sudah. Wajah mereka tampak murung. Aduh, nilai matematika aku jelek lagi. Kalau begini terus aku pasti menang bantu. Aku juga nggak bisa santai. Pelatih bilang aku harus menang di turnamen besok. Rasanya seperti dunia mau runtuh. Aku takut gagal. Kalau kalian ada rasa stres, gimana dengan aku? Aku takut bicara sama teman-teman di kelas. Aku selalu merasa semua orang lebih baik daripada aku. Lalu Farah datang melihat mereka duduk dan tampak murung. Hai teman-teman. Kenapa semua pada cemberut kayak orang emosi aja? Kamu lagi pusing, Farah? Jangan dipendam. Ayo kita ke ruang Pak Dani, beliau pasti bisa bantu. Mereka kemudian ke ruang guru. Di ruang guru mereka bertemu Pak Dani. Pak Dani sedang membaca buku motivasi.
Di ruang guru mereka datang bertemu Pak Dani. Pak Dani sedang membaca buku motivasi. Ya, masuk. Permisi Pak. Pak. Wah, kenapa kelihatan wajah-wajah kalian penuh beban ini? Ada apa anak-anak? Pak, saya takut orang tua saya kecewa karena nilai saya jelek. Saya takut gagal di turnamen. Semua orang berharap saya menang, Pak. Saya nggak punya keberanian Pak, rasanya nggak percaya diri di depan orang lain. Wah, baiklah. Kita semua pernah merasa stres. Tapi tahu nggak, stres itu seperti balon. Kalau terlalu penuh bisa meledak. Jadi kita harus mengeluarkan udara biar tetap aman. Anak-anak tampak kebingungan. Maksudnya Pak? Ada beberapa cara sederhana untuk kita mengelola stres. Yang pertama, Siti, remaja yang merasa kurang percaya diri menghadapi teman-temannya. Nah, begitu pun juga saya di dalam kehidupan saya masih kurang percaya diri Bu. Fani, itu saya dapatkan dari permainan drama kali ini bahwa menjadi guru itu harus bijaksana dan dekat dengan siswa dan terus memotivasi siswa agar mereka dapat berkembang dengan baik. Meski kalau dari saya Bu, yang saya perhatikan tadi itu paham. Saya sangat senang Bu karena bisa menjadi teman yang ceria dan selalu memberikan dukungan. Kemudian Jennifer, Yang saya perhatikan itu Bagas. Bagas itu merasa takut dalam mengikuti pertandingan karena takut gagal. Jadi yang saya dapat itu jangan pernah takut dan mencoba. kemudian yang terakhir Yaudah. Peran yang saya mainkan di sini sebagai Lina, seorang siswi yang stres karena nilainya jelek. Dan pelajaran yang bisa saya dapatkan di sini adalah bahwa kalau kita mengatur waktu belajar kita, maka nilai kita akan lebih. Oke, kasih semuanya ternyata sudah paham ya apa yang didapatkan dari perannya. Ibu mau ada yang menyimpulkan dari bimbingan kita hari ini, mungkin 1 atau 2 orang. Ada yang mau menyimpulkan? Ya Bu, Oke, Fani. oke, dari bimbingan hari ini yang saya dapatkan yaitu ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baru, jangan pernah kita berpikir bahwa saya tidak bisa melakukannya. Kita harus terus memotivasi diri kita bahwa sesuatu yang kita lakukan itu pasti kita bisa jika kita bersungguh-sungguh. Kemudian dari Mawar mungkin mau menyimpulkan? Dari drama tersebut saya mengambil kesimpulan bahwa jangan takut akan pandangan orang lain, tetapi kamu harus tetap maju untuk mencapai tujuan. Oke, jadi kesimpulannya hari ini kita tidak boleh berpandangan buruk, kita harus mau berusaha dan tidak takut akan kegagalan. Mungkin bimbingan kita hari ini berakhir di sini. Minggu depan kita akan kembali bertemu dengan topik yang baru dan tentunya dengan teknik yang berbeda lagi. Sebelum mengakhiri bimbingan kita, sampai kita berdoa Ibu yang akan pimpin. Amin. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Baik Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Semuanya hadir dalam kegiatan kita hari ini? Baik. Semuanya sehat tak? Sehat. Sebelum kita memulai bimbingan kita, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Ya Jennifer. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih. Nah, terima kasih telah memimpin kita dalam doa. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan topik potensi diri sesuai dengan kesepakatan kita
minggu lalu bahwa anak-anak semua di sini banyak yang belum mengetahui apa yang menjadi potensi dirinya, bagaimana mengembangkan potensi diri, dan bagaimana untuk kaitan antara potensi diri dengan karir di masa yang akan datang. Nah, di dalam bimbingan kelompok nanti, adapun asas-asas yang akan kita lakukan, yang akan kita terapkan dalam bimbingan kelompok, yang pertama yaitu asas keterbukaan, di mana ketika dalam bimbingan kelompok anak-anak akan terbuka untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang menjadi kendala, sehingga anak-anak tidak dapat memahami, tidak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Kemudian yaitu asas kekinian, di mana asas kekinian ini anak-anak akan bercerita sesuai dengan kenyataan yang anak-anak alami, bukan kenyataan yang dikarang-karang. Kemudian yaitu asas kerahasiaan. Ketika teman-teman telah menceritakan terkait dengan potensi diri, apa yang menjadi kendala sehingga tidak bisa mengembangkan potensi diri, itu dirahasiakan oleh semua yang hadir di sini. Tidak ada yang boleh menceritakan bahwa si ini begini, dia ditekan, dia seperti ini, sehingga dia tidak bisa mengembangkan potensi dirinya. Nah, topik kita kan hari ini sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, yaitu tentang potensi diri. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang potensi diri, kita akan bermain drama terlebih dahulu. Karena hari ini kita akan bermain teknik psikodrama. Sudah pernah ikut teknik psikodrama? Belum? Nah, karena untuk mendengar kata psikodrama berarti kita akan bermain drama terkait dengan potensi diri kita, bukan terkait dengan pembelajaran, bukan terkait dengan kehidupan sosial, tapi terkait dengan kehidupan pribadi kita. Nah, adapun materi kita yaitu menemukan jati diri. Nah, di sini ada beberapa bagian yang akan dimainkan. Ada beberapa peran, ada yang berperan sebagai Alia, ada yang berperan sebagai Bima, ada yang berperan sebagai Citra, ada yang berperan sebagai Dwi, ada yang berperan sebagai Eka, ada yang berperan sebagai Fajar, dan ada juga salah satu dari anak-anak yang akan berperan sebagai guru BK. Alia di sini adalah seorang siswa SMA yang pintar dan berprestasi, tetapi merasa tertekan dengan ekspektasi orang tuanya. Yang kedua yaitu Bima, sahabat Alia yang berbakat dalam musik tapi ragu untuk mengejar mimpinya. Yang ketiga yaitu Citra, siswa baru yang penuh semangat dan memiliki banyak minat tapi kesulitan fokus. Yang keempat, Dwi, atlet berbakat yang mengalami cedera dan harus berhenti sementara dari olahraga. Eka, siswa yang selalu mengikuti arus dan takut mengambil keputusan sendiri. Fajar, seniman bebas yang menjadi panutan bagi teman-temannya, dan guru BK di sini adalah guru BK yang bijaksana dan selalu memberikan dukungan kepada siswa jika siswa membutuhkan bantuan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam bermain drama. Siapa yang ingin menjadi Alia? Oke, Dina menjadi Alia, siapa yang menjadi Bima? Milka. Terus siapa mau jadi Citra? Mawar. Menjadi Dwi? Telda. Yang mau jadi Eka? Nestin. Yang mau jadi Fajar? Jennifer. Dan yang guru BK adalah Tia. Nah, ini ada naskah drama. Jadi ibu akan bagikan dan dipelajari sesuai dengan peran yang telah diberi tadi. Oke, waktunya mempelajari itu 5 menit atau 10 menit atau 5 menit? 5
5 menit. Oke, kita pelajari 5 menit. Jika ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan. Silakan. Waktu telah berlalu selama 5 menit. Oke, kita akan bermain lama. Semua sudah dipahami? Setelah jam pembelajaran selesai, Alia, Bima, Citra, Dwi, dan Eka mereka berdiskusi tentang mereka akan melanjutkan perkuliahan di mana setelah menyelesaikan pendidikan di SMA. Teman-teman, kalian sudah tahu mau jurusan apa? Aku masih bingung. Aku suka musik, tapi orang tua aku ingin aku jadi dokter. Aku juga masih bingung nih. Aku menyukai banyak hal seperti menulis dan juga menari. Menjadi atlet profesional, tapi kalau aku sih ada yang penting Setelah Alia, Bima, Citra, Dwi, dan Eka berdiskusi tentang jurusan apa yang hendak mereka ambil setelah lulus di bangku SMA, Alia pun bertekad untuk pergi menemui guru BK di ruang BK untuk menemukan jurusan apa yang cocok dengan dirinya yang sesuai dengan potensi yang dia miliki. kalian kemudian sekali ke ruang BK seperti ada yang pergi terlibat juga. Jadi begini Bu, saya bingung semua orang sudah memikir merencanakan masa depan di negara saya itu, saya masih bingung kedepannya mau jadi seperti apa. Merencanakan masa depan itu memang sangat susah ya, sangat membuat kita pusing. Bisa dapat apa yang kamu ingin lakukan di masa depan, kamu ingin menjadi apa, kamu itu harus kenali minat dan bakat kamu dulu. Tapi Ibu, saya tidak tahu apa yang terjadi minat dan bakat saya. Sementara saya ini saya Kalau ibu lihat prestasi akademik kamu sudah sangat bagus, dari kamu sudah sangat bagus. Jadi pekerjaan dari kamu itu kamu perlu melakukan berbagai hal, kamu perlu mencoba hal yang mungkin belum kamu lakukan, tapi mungkin bagus dan minat di situ. Mencobanya sehingga nanti kamu akan menemukan bahwa oh ini yang menjadi minat saya, ini yang menjadi bakat saya. Saya akan melakukan ini dan menjadi ini di masa depan. Kalau orang tua ingin kamu jadi dokter, mungkin itu pilihan terbaik dari mereka. Tapi kembali lagi kamu harus tentukan minat dan bakat kamu dulu, baru mengambil keputusan bahwa kamu akan ingin menjadi seperti itu di masa depan. Semangat Alia. Di ruang musik, Bima sedang asik mendengarkan dua lagu. Alia dan Citra pun datang mengunjungi Bima. Terima kasih. Aku lagi mendengarkan musik, mencoba membuat lagu tentang perasaan ini. Wah, kami baru sekali nih. Aku juga lagi mencoba musik. Kalian berdua memanfaatkan, kalian berdua punya bakat masing-masing. Kamu Bima dan kamu suka. Yes, tapi aku tidak bisa fokus pada satu kegiatan saja. Alia, Bima, dan Citra mereka kembali bercakap-cakap dalam suatu ruangan untuk membicarakan tentang apa yang hendak mereka ambil jurusan apa yang hendak mereka ambil ketika mereka telah lulus dari SMA. Dan
pun fajar datang menemui mereka dan mereka pun berempat berbincang-bincang terkait dengan jurusan yang hendak mereka ambil. Hai teman-teman, kalian lagi mau ngelakuin apa? Kita lagi bingung nih mau kuliah ambil jurusan apa. Mau mencari jati diri sendiri dulu sama dengan mencari akal. Gimana kalian harus berani menjelajah dan mencoba hal baru. Nah, betul sekali yang Fajar katakan seperti yang beberapa katakan tadi. Nah, kalau begitu, ayo kita kenali diri kita masing-masing. Ayo semua teman-teman. Oke, kita telah melakukan permainan simulasi hari ini yang terkait dengan jati diri, dan begitu apa yang menjadi kesimpulan apa yang teman-teman rasakan ketika berperan sebagai Alia, ada yang berperan sebagai Bima, ada yang berperan sebagai guru BK, apa yang teman-teman rasakan mulai dari Leslie. Saya Bu, dan yang saya katakan itu ya saya Alami, tidak sesuai dengan yang dialami. Oke. Kalau saya Bu, peran yang saya mainkan tidak sesuai juga dalam diri saya, karena di sini Citra sangat semangat dan memiliki banyak minat banyak minat, tapi kalau saya di dunia tidak. Oke. Kalau saya Bu, kan karena saya sebagai guru BK. Nah, guru BK itu kan di situ dikatakan bahwa sebagai mahasiswa yang punya kesulitan. Nah, saya rasa itu tidak sesuai dengan diri saya, tapi saya suka perannya karena saya menjadi guru. Jennifer. Kalau dari sini peran yang saya mainkan itu Fajar itu bisa dibilang anak yang mampu berkomunikasi. Saya mungkin tidak sama dengan Fajar, masih dalam berpikir sendiri. Oke, Bina. Kalau saya Bu di sini saya berperan sebagai Nadia. Nadia di sini merupakan siswa yang pintar dan berprestasi. Sementara saya Bu, saya kurang berprestasi, jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Oke. Talda. Saya di sini berperan sebagai diri ada profesional dengan saya anak di sini juga menjadi pelatih. Oke. Oh, menyanyi. Sekarang nikah. Bu, kalau saya kan berperan sebagai Bima yang punya bakat di dunia musik dan mau tidak punya bakat. Oke, jadi banyak peran yang dimainkan teman-teman hari ini tidak sesuai dengan yang teman-teman alami di dunia nyata. Nah, dari permainan peran yang kita mainkan hari ini, pembelajaran apa yang dapat teman-teman ambil dari bermain drama kita hari ini? Dari Jennifer. Ya, pentingnya drama ini sangat menunjukkan bahwa mencari kita itu kita tidak boleh takut untuk mencoba hal baru. Dina, bagaimana kesimpulan ini? Kalau kesimpulan saya dari dalam ini yaitu meskipun tidak bisa dari berprestasi, tapi kita harus tetap mencari minat dan baik. Ya. Kalau saya dari drama tadi yang saya dapat itu untuk menentukan seperti apa yang masa depan, kita harus kenali minat dan bakat kita supaya sesuai supaya masa depan itu tidak ada. Menurutnya atau enggak?
Kalau saya yang bisa saya ambil ini adalah sebenarnya aku udah. Kalau saya bisa saya ambil dari ini adalah kegiatan kita mengedukasikan diri kita untuk saya secara awal itu saya belajar dari ini misting dari drama tadiku dan kemudian itu berani akhir nikah lalu ketika memiliki potensi atau bakat terutama terima kasih Pak Nadiem. Kesimpulan yang telah berikan terkait dengan pemain drama tadi itu benar bahwa setiap potensi yang kita miliki kita harus kembangkan. Ketika kita ingin menentukan kanan kita di masa depan, kita harus mengetahui apa yang menjadi potensi kita agar kita dapat lebih maju dan kita dapat lebih berkembang dan kita tidak terkendala di potensi yang kita miliki. Selanjutnya hari pembelajaran kita hari ini terkait dengan potensi diri bermain peran yaitu sifat drama. Telah selesai, teman-teman juga telah menyimpulkannya dan teman-teman telah mendapatkan pembelajaran penting terkait potensi diri, bagaimana mengembangkan potensi diri dan bagaimana ketika kita tidak mengetahui potensi kita di masa depan. Jadi semoga apa yang teman-teman telah dapatkan hari ini itu dapat menjadi motivasi atau dapat menjadi panduan teman-teman di masa depan untuk menentukan karir teman-teman semua. Sekarang kita akan mengakhiri kelas kita hari ini. Sebelum kita menutupnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa akan memimpin kita dalam doa? Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kehadiran